Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Saputra. Saya dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan ulang pembelajaran selama 1 tahun. Dan pembelajaran semester 1 yang pertama adalah sejarah perkembangan teknologi jaringan komputer. Pada era 1950-an, sistem TTS dimulai dari time sharing system di mana satu komputer dapat diakses oleh beberapa terminal. Dan di era 1960-an, era ARPANET, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan ARPANET. Disinilah pertama kali ditemukan teknologi pengiriman paket data, paket switching. Dan di era 1980-an, standarisasi TCP atau IP. Protokol TCP atau IP diadopsi secara universal, memungkinkan komputer dengan merek dan OS berbeda untuk saling terhubung. Dan era 1990-an hingga sekarang lahirlah WWW, World Wide Web, oleh tim Berners-Lee. Diusul perkembangan internet berkecepatan tinggi, jaringan nirkabel, Wi-Fi, dan jaringan seluler 4G dan 5G. Dan yang kedua, seberapa penting jaringan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat krusial. Jaringan komputer adalah infrastruktur utama dunia modern. Tanpa jaringan, aktivitas digital kita akan lumpuh. Komunikasi dan kolaborasi memungkinkan chatting, video call, dan kirim email instan. Yang kedua, akses informasi mempermudah mencari data, berita, dan bahan belajar dalam hitungan detik. Ketiga, ekonomi dan bisnis, mendukung e-commerce, transaksi perbankan, m-banking, dan kerja remote dari mana saja. Yang ketiga, perubahan atau perkembangan jaringan dan perbedaannya. Perubahan paling signifikan terlihat dari cara data ditransmisikan dan cakupan wilayahnya. Yang pertama, karakteristik jaringan tradisional seperti kabel dan lokal, jaringan modern, nirkabel, dan cloud. Media transmisi dominan menggunakan kabel fisik, tembaga atau UTP. Dominan nirkabel, Wi-Fi, seluler, dan serat optik. Kecepatan biasanya yang paling bawah terbatas megabit per detik atau Mbps, sangat tinggi gigabit hingga terabit per detik. Skabilitas sulit berkembang, butuh instalasi kabel baru. Sangat fleksibilitas, tinggal hubungkan via sinyal atau cloud. Dan cakupan terbatas, LAN di dalam gedung, global WAN atau internet tanpa batas jarak. Dan yang keempat, jenis-jenis kabel dalam jaringan. Ada 3 jenis kabel utama yang paling sering digunakan dalam jaringan. Yang pertama, kabel twisted pair atau UTP atau USTP. Kabel tembaga berpasangan yang dipilih menggunakan konektor RJ45 paling sering digunakan untuk jaringan lokal LAN seperti laboratorium sekolah atau kantor. Kedua, kabel koaksial memiliki satu konduktor tembaga di tengahnya, mirip kabel antena TV. Mulai jarang digunakan untuk jaringan komputer modern karena kecepatannya terbatas. Yang ketiga, kabel serat optik atau fiber optik menggunakan untayan kaca atau plastik tipis untuk mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya, memiliki kecepatan paling tinggi dan tahan terhadap gangguan elektromagnetik, digunakan untuk jaringan antar kota atau bawah laut. Semester 2, Cloud Computing dan Internet of IoT. Yang pertama, pengertian cloud computing. Cloud computing adalah metode pengiriman berbagai layanan melalui internet, termasuk penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Fungsi menggunakan komputer fisik atau server lokal untuk memproses dan menyimpan data secara terpusat di internet. Hasil dan manfaat: efisiensi biaya, tidak perlu beli server fisik yang mahal. Dan aksesibilitas, data bisa diakses dari mana saja selama internet. Dan keamanan dan backup, data lebih aman dari resiko kerusakan perangkat keras lokal. Contoh layanan Google Drive, Dropbox, Amazon Web Service, AWS, Microsoft Azure, dan GitHub. Yang kedua, sistem cloud computing yang paling bagus. Secara global di industri teknologi, Amazon Web Service, AWS, dan Microsoft Azure dilakui
diakui sebagai yang paling terbaik, paling matang. Kelebihannya, infrastruktur global, memiliki global pusat data di seluruh dunia sehingga sangat stabil dan cepat. Fiturnya sangat lengkap, menyediakan mulai dari pembuatan VPS instan, AWC EEC2 database hingga kecerdasan buatan AI. Keamanan tingkat tinggi, standar keamanan setara perbankan dan militer. Paling bagus untuk apa? Sangat bagus untuk stabilitas industri, deployment aplikasi skala besar, manajemen infrastruktur, server web, LEMP, LAM, stack, pengolahan big data, serta lingkungan belajar kompetisi teknologi tingkat tinggi. 3. Kesimpulan, apa sih menariknya IoT? Hal paling menarik dari IoT adalah kemampuannya untuk menghidupkan benda mati di sekitar kita menjadi lebih cerdas dan otomatis melalui koneksi internet. Dengan IoT, kita bisa menjembatani dunia fisik dan digital. Menariknya, kita bisa membuat proyek otomatis yang sangat solutif hanya dengan microcontroller kecil seperti Arduino atau ESP32 dan beberapa sensor seperti sistem penyiraman tanaman otomatis, lampu rumah yang mati sendiri saat ruangan kosong, sensor parkir pintar yang memberi peringatan lewat bunyi buzzer atau notifikasi HP. IoT membuat hidup menjadi jauh lebih praktis, efisien, dan membuka ruang kreativitas tanpa batas bagi kita untuk menciptakan solusi baru. Sekian video dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.